Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eee, Ketemu lagi dengan saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest cabang Semarang. Oke, selamat siang untuk para traders dari seluruh Indonesia, para YouTuber yang saat ini lagi menonton tayangan, di YouTube channel GK Invest, Semarang untuk seminar pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 19 November 2020. Untuk kesempatan hari ini kita akan mengupas nih, akan membahas mengenai copy trade. Nah, mungkin untuk copy trade sendiri, Anda mungkin pernah mendengar lah ya, pernah mendengar mengenai istilah copy trade. Copy trade copy trade copy trade, nah seperti itu. Nah, kemudian mungkin Anda juga, pernah mungkin, menjadi atau penerbit copy trade. Jadi Anda mempublikasikan hasil transaksi Anda ke seluruh dunia, supaya dunia itu tahu, kemudian kalau misalnya ada orang yang ikut, nah itu namanya copy trade, itu mengcopy lah ya, istilahnya, meniru open posisi plus strategi dari, trader profesional atau trader yang sudah, mungkin pengalamannya juga cukup lumayan untuk menghasilkan portofolio suatu transaksi atau suatu trading di instrumen keuangan, entah itu di komoditas, entah itu di forex, entah itu di, apa namanya, CFD saham dan lain sebagainya. Nah, tapi kebanyakan copy trade ini banyak, mereka yang bertransaksi di forex atau di mata uang. Nah, beberapa menit ke depan nanti kita akan sedikit membahas mengenai copy trade, siapa tahu nanti setelah melihat tayangan ini, nah Anda jadi tertarik nih mempublikasikan hasil transaksi Anda supaya dilihat oleh dunia yang ada di luaran sana. Nah, seperti itu. Dan imbal baliknya apa? Nah, imbal baliknya tentu saja kan Anda dapatkan semacam komisi lah ya, dapat komisi. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai copy trade atau mungkin bagi Anda yang sudah melakukan atau mungkin bagi Anda yang baru pernah mendengar tapi belum pernah mencoba atau belum pernah mempublikasikan. Nah, nih kita akan bahas, kita akan kupas mengenai copy trade. Nah, untuk copy trade sendiri namanya juga copy saya. Istilahnya kan mengcopy. Jadi mengcopy itu apa ya? Mencontoh lah ya, mencontoh. Kalau dulu zamannya kita sekolah. Nah, kita kembali lagi ke zaman sekolah nih. Entah SMA, entah SMP, entah waktu kita SD, sekolah dasar. Nah, misalnya nih kebetulan kita lagi ada ujian misalnya. Ada ulangan lah ya atau ujian lah ya. Ujian nasional. Nah, ketika kita mengerjakan soal ujian, kebetulan tempat duduknya nih dua-dua nih, dua orang gitu kan ya. Berarti kita sama temennya, teman sebelah sebangku lah ya, satu bangku. Kemudian kita mengerjakan soal, entah itu pelajaran apapun lah ya. Misalnya nih, kita lagi mengerjakan soal, kemudian kita mengalami kesulitan nih. Wah, ini soal nomor 10, jawabannya apa ya? Kebetulan waktu itu soalnya masih pilihan ganda, belum belum esai ya, masih pilihan ganda. Nah, soal nomor 10 susah nih. Terus soal nomor 11 juga kebetulan juga susah, soalnya masih ada sangkut pautnya dengan soal nomor 10. Nah, kebetulan karena kita punya kesempatan nih, dan waktu itu pengawasnya mungkin gurunya lagi lengah, nah lengah sedikit, namanya pelajar kalau waktu ulangan begitu gurunya lengah sedikit, nah kita langsung tanya ke teman sebelah, nah seperti itu, atau mungkin teman depannya lah ya, pasti kita akan bilang, "Bro, ini nomor 10 jawabannya apa?" "Oh jawabannya A." Oke lah kita tulis A. Nomor 11, D. Nah kita tulis D ya seperti itu. Nah itu namanya copy itu seperti itu. Nah jadi kita mencontoh transaksi, trader yang lebih duluan bertransaksi atau mungkin mereka punya portofolio bagus lah ya. Nah itu, sama kayak kita ulangan tadi, teman sebelah kita kebetulan dia mungkin belajar dan dia tahu jawaban soal nomor 10 dan soal nomor 11 dan kita nggak tahu nih, kita tanya ke dia. Nah, seperti itu. Jadi copy trade itu ibaratnya mencontoh lah ya, mencontoh transaksi dari orang lain. Kayak kita mencontoh jawaban teman kita sebelah bangku kita. Nah, seperti itu. Itu namanya copy trade. Nah, untuk copy trade sendiri, itu disediakan oleh banyak banyak, website ya, banyak website, banyak banyak apa, server yang menyediakan, tapi yang paling terkenal
untuk copy trade itu, dan banyak trader profesional nimbrung ke situ semuanya itu di website mgl5.com yang dikelola oleh MetaHood. Nah, seperti itu. Nanti kita buka mgl5.com, nanti kita gimana nih caranya kita bikin copy trade. Nah, seperti itu. Nah, di copy trade sendiri itu ada dua bagian nih. Sebagai provider sama sebagai subscriber. Provider itu yaitu trader yang menerbitkan atau mempublikasikan, aduh, oke, ketemu lagi dengan saya Rudi Oktavianto. Kita mulai lagi sih ya, soalnya tadi kliknya mulai belum belum sempat di on kan. Nah, kita teruskan mengenai copy trade. Kita mengulas mengenai copy trade pada siang hari ini. Hari Kamis tanggal 19 November 2020. Nah, copy trade ini mungkin Anda pernah mendengarnya lah ya. Pernah mendengar, pernah apa namanya? Tahu lah ya, atau mungkin banyak ada beberapa orang atau beberapa trader itu apa namanya, menawarkan copy trade. Jadi mengcopy ini namanya copy trade. Copy trade sendiri itu mengcopy lah ya. Nah, mengcopy atau mencontoh transaksi dari trader yang punya portofolio dari transaksi sebelumnya. Nah, jadi kita mencontoh nih, siapa tahu di ke depannya hasil transaksi kita kurang lebih hampir sama lah ya. Nah, copy. Jadi kalau sana di posisi beli ya kita juga ikut beli. Sana jual kita juga jual, sell. Sana buy kita buy, sana sell kita sell. Jumlah lot pun juga sama. Nah, seperti itu. Itu namanya copy trade. Dan copy trade ini kalau dulu sih namanya mirror trading ya. Jadi mirror trading itu sama-sama otomatis juga. Tapi untuk yang di mirror trading itu cuma dia meniru strateginya saja. Nah, tapi kalau copy trade itu all semuanya. Open posisi, take profit, stop loss, kemudian jumlah lot sama lah ya, jumlah lot sama, kemudian apalagi ya? Ya mungkin kalau sana loss kita juga ikut loss, sana profit kita juga ikut profit. Nah, itu namanya copy trade. Nah, jadi mencontoh transaksi dari trader yang mempublikasikan hasil transaksinya supaya dilihat di dunia dunia trader lah ya, dunia trader. Nah, seperti itu. Nah, untuk copy trade sendiri itu banyak server yang menyediakan, tapi yang paling terkenal itu adalah mgl5.com. Nah, seperti itu. Jadi mgl5.com itu yang mengelola MetaHood. Nah, seperti itu. Jadi dia perusahaan teknologi trading MetaHood mengelola mgl5.com, kemudian membantu para trader di seluruh dunia saling berhubungan, terhubung semuanya dalam satu copy trading. Nah, mereka bisa memberikan ide atau mungkin sharing di platform mgl5.com. Di dalam copy trade itu ada dua bagian nih. Nah, bagian sebagai provider atau sebagai subscriber. Nah, kalau kita mempunyai portofolio transaksi yang bagus, maksudnya konsisten lah ya, minimal konsisten. Ataupun kalau misalnya sebulan katakanlah mungkin ya nggak harus profit lah ya, mungkin profit cuman 1% atau 0, sekian persen, nggak masalah sih kita bikin bikin copy trade. Kenapa? Karena kalau kita bikin copy trade transaksi kita juga dapat komisi nih. Nah, kita dapat tambahan penghasilan. Selain kita transaksi menghasilkan profit, kita juga mendapatkan tambahan penghasilan atau mendapatkan komisi dari orang yang mengikuti copy trade kita. Nah, seperti itu. Jadi, itu namanya kita sebagai provider. Jadi provider ini trader yang menerbitkan atau mempublikasikan, transaksinya. Nah, atau copy trade-nya, seperti itu. Kemudian sebagai subscriber, nah subscriber ini trader yang mengcopy transaksi dari provider. Jadi, misalnya nih, kita misalnya trader nih ya, kita lihat nih di platform di website mg5.com. Kita lihat dari beberapa trader transaksinya, mungkin kita lihat nih ternyata dia transaksi minimal, misalnya kita buat portofolio, saya ingin cari copy trade yang
minimal transaksi trade tersebut minimal 1 tahun misalnya. Nah, kita cek yang 1 tahun. Kita cek 1 tahun, kemudian ternyata, oh ini bagus nih. Nah, kita cek lagi, modalnya berapa, jumlah lot berapa, aman atau tidak. Nah, begitu kita oke, udah nyaman dengan trader tersebut, ya udah kita tinggal bayar, kemudian kita cantolkan lah, maksudnya cantolkannya apa ya? Menghubungkan lah ya, menghubungkan akun kita dengan akunnya provider tersebut. Supaya apa? Supaya kalau si pempublikasi copy trade ini open posisi, kita juga ikut open posisi. Dia sell, kita sell. Dia buy, kita juga ikut buy. Nah, itu namanya kita sebagai subscriber, tapi kita harus bayar. Nah, itu. Tapi kalau kita sebagai provider, nah itu lebih enak lagi. Kita selain transaksi kita dapat profit, kita juga dapat tambahan komisi dari orang yang mengikuti transaksi kita. Gitu. Kemudian keuntungan nih, keuntungan copy trade. Nah, keuntungan copy trade bagi subscriber atau bagi trader yang mengikuti atau mengcopy transaksi dari trader apa namanya yang punya portofolio bagus, itu trading jadi lebih mudah. Jadi kalau misalnya nih, saya katakanlah mungkin setelah saya lihat copy trade ini ada orang Belanda nih kayaknya hasil transaksinya lumayan. Katakanlah dia 2 tahun konsisten dari bulan ke bulan profit misalnya minimal ya jelek-jeleknya dia profit misalnya cuman 0,5% misalnya lah. Tapi yang paling jelek, tidak ada minusnya misalnya. Nah, tidak ada apa namanya pengurangan modal di selama 2 tahun itu. Nah, di beberapa bulan selama 2 tahun tidak ada minus dari hasil transaksinya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cocok, kemudian kita cek drodonnya, modalnya berapa. Kalau kita cocok, oke, barulah kita mengikuti uh, copy trade dari provider tersebut. Jadi saya sebagai subscriber itu trading menjadi lebih mudah. Nah, jadi saya tidak perlu memikirkan analisa, tidak perlu memikirkan strategi, tidak perlu memikirkan fundamental atau berita-berita. Cukup saya membayar sekian dolar dari yang diminta oleh provider sehingga akun saya bisa mengikuti uh, transaksi dari provider tersebut. Nah, itu keuntungan yang pertama. Jadi trading lebih mudah gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu mikir nih. Kita nggak perlu mikir, nggak perlu capek-capek analisa dan sebagainya. Cukup bayar sekian dolar. Biasanya sih rata-rata bayarnya $30. Nanti kita cek lah ya di mg5.com. Nanti kita juga caranya nanti kita cek juga. Keuntungan yang kedua untuk copy trade bagi provider atau misalnya saya nih sebagai provider nih, saya menerbitkan hasil atau mempublikasikan hasil transaksi saya. Selain saya dapat profit, saya juga dapat tambahan komisi dari orang yang mengikuti transaksi saya. Nah, seperti itu. Jadi dapat tambahan komisi. Itu keuntungannya. Nah kerugiannya tetap ada lah ya. Yang pertama nih, bagi subscriber atau bagi kita sebagai pengikut copy trade, kita harus mempersiapkan modal yang cukup. Kalau saya bilang minimal modal yang disertakan itu paling enggak 3 kali lipat lah ya. Nah, 3 kali lipat. Jadi kalau kalau misalnya dia modalnya misalnya $2.000, ya kita modalnya paling enggak 6.000 lah ya. Diusahakan 3 kali lipat. Atau jelek-jeleknya 2 kali lipat boleh. Tapi kalau 2 kali lipat menurut saya masih masih kurang. Jadi paling enggak 3 kali lipat ya. Karena apa? Karena kalau si provider ini transaksi dan dia menggunakan teknik pertama dia tidak menggunakan teknik martingale misalnya atau apa namanya averaging lah ya, averaging. Kalau dia tidak menggunakan teknik averaging tapi suatu saat begitu dia open buy ternyata harga turun, nah biasanya tuh orang akan averaging. Nah gitu. Kalau saya lihat rata-rata di copy trade itu seperti itu. Jadi paling tidak kita harus mempersiapkan modal yang cukup minimal 3 kali lipat dari modal awalnya provider. Nah, itu jadi supaya apa? Supaya kalau mereka tambah dana atau mereka top up, kita juga otomatis sudah ada dananya itu kan. Kalau top up-nya pas siang dan kebetulan kita lihat sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika provider ini top up di malam hari ketika kita istirahat. Nah, itu yang bikin kacaunya nanti di situ. Dia top up, kita nggak tahu, kemudian transaksi, dananya kuat,
ada open posisi lagi, sedangkan dananya kita mepet tipis, kita nggak bisa open posisi lagi. Nah, kita malah keburu MC duluan. Nah, itu. Jadi untuk copy trade diusahakan kalau Anda misalnya mengikuti copy trade, diusahakan Anda modal paling tidak minimal 3 kali lipat dari modalnya provider. Ya, jelek-jeleknya mungkin 2 kali lipat lah ya, 2 kali lipat lah. Supaya apa? Supaya itu tadi, untuk mengantisipasi jika provider ini melakukan top up ketika kita nggak tahu. Nah, ketika kita istirahat atau ketika kita sedang tidak melihat komputer kita, nah itu yang bahayanya di situ. Jadi dipersiapkan modal yang cukup minimal 3 kali lipat lah ya. Kemudian sebagai subscriber nih atau pengikut, pengikut copy trade atau penyewa copy trade ya. Paling tidak kita harus menggunakan platform yang sama dengan provider. Nah, seperti itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena supaya uh, biasanya sih kalau kode dalam instrumen, trading itu kan kadang ada yang beda-beda. Ada yang pakai, kalau di GK Invest kan kita pakainya XAU USD.GK. Jadi ada kodenya .GK. Nah, itu kan, salah satu apa ya, identitas untuk instrumen instrumen, ada nama perusahaannya .GK. Nah, kalau dipakai di tempat lain nggak bisa. Nah, gitu. Jadi paling tidak harus menggunakan platform dan pialang yang sama dengan provider, seperti itu. Oke mungkin, kita langsung menuju ke mkl5.com, saya sharing gimana caranya kita bikin copy trade bagi Anda mungkin yang tertarik untuk mempublikasikan hasil transaksi Anda supaya dilihat di dunia luar sana dan siapa tahu nih ada orang yang tertarik untuk ikut, apa ya, ikut transaksi yang Anda lakukan. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke websitenya mkl5.com. Jadi mkl5.com ini dia menyediakan banyak sekali apa namanya copy trade, kemudian juga ada robot trading gratis. Ini Anda bisa bisa apa namanya bisa download juga. Indikator juga banyak sekali di situ. Anda bisa download. Nah, untuk pertama Anda paling nggak harus register dulu nih. Nah, create akun. Kalau Anda belum memiliki akun, Anda bisa membuat akun dulu lah ya. Login, kemudian alamat email, kemudian aktivasi dan lain sebagainya seperti itulah. Kayak kita bikin akun di Gika Invest. Jadi ada untuk kita bikin akun kayak bikin akun demo akun di Gika Invest. Jadi ada aktivasi. Jadi harus diaktifkan dulu. Nah, kalau Anda sudah uh, terdaftar, nah sekarang Anda masuk nih ke login. Nah, ini saya masuk ke login punya saya dulu. Klik. Nah, ini sudah kita masuk. Nah, kalau kita sudah masuk ke login, kita cek ke bagian profile dulu nih. Nah, hal yang pertama, kalau Anda sudah register, sudah daftar, kemudian Anda sudah masuk ke platformnya ini, apa ke platform, ke mk5.com, sudah jadi membernya, Anda harus verifikasi data dulu. Jadi untuk apa? Untuk jika Anda jadi provider, paling enggak data Anda itu resmi lah ya, terdetek di pihak mk5.com. Nah, caranya Anda harus masuk ke sini, ke bagian seller. Nah, sini ada bagian kiri lah ya, bagian kiri ada profile, setting, kemudian dan lain sebagainya. Nah, Anda klik bagian seller atau penjual. Nah, karena apa? Karena saya berniat untuk menjual atau mempublikasikan hasil transaksi saya. Nah, itu kan. Atau mungkin Anda punya indikator custom ingin Anda jual, bisa di sini. Nah, atau mungkin Anda punya IA nih, robot trading, otomatis trading, ingin Anda jual, juga bisa di sini. Nah, gitu. Tapi Anda harus apa namanya, terdaftar dulu ya, terdaftar atau paling tidak upload KTP seperti itu. Nah, kita ceknya di sini nih, bagian seller. Jadi ada agent, ada purchasing, kemudian ada seller. Anda klik bagian seller. Nah, kemudian di situ ada apa namanya, ini kalau saya sih sudah terdaftar nih ya. Jadi kalau sudah terdaftar kodenya seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda belum terdaftar, itu nanti tulisannya ada upload ini. Upload nama lengkap. Contohnya seperti ini lah ya. Sebentar saya carikan ini. Mana? Oh ini. Nah, di sini.
Nah, jadi Anda masuknya ke bagian register, kemudian ketik nama, first name, last name, alamat, dan lain sebagainya, nomor handphone, kemudian Anda scan. Nah, ini ada scan nih, scan KTP atau scan SIM juga boleh atau paspor. Setelah itu Anda akan dapat verifikasi via email. Nah, setelah itu Anda nanti akan foto dengan Anda memegang KTP. Nah, setelah itu dapat konfirmasi seperti ini. Nah, itu. Jadi harus register dulu. Tampilannya seperti ini. Kalau di belum jadi register ada seller, domain, edit, kontak, security sama interface. Nah, seperti itu. Jadi harus terdaftar dulu lah ya, terdaftar dulu, upload KTP lah ya minimal. Nah, itu. Jadi sini masuknya seller. Nah, kemudian Anda harus register dulu, nama, ngisi alamat, alamat rumah Anda, nomor handphone, kemudian scan KTP, setelah itu register, kemudian dapat kode SMS. Nah, seperti itu. Setelah itu baru Anda bisa terdaftar sebagai penjual di mgl5.com. Nah, seperti itu kan ya, gampang sekali lah ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita cek, misalnya kita ceknya di sini, kalau misalnya Anda ingin lihat copy trade market lah ya. Nah, nah, jadi di market ini, nah ini ada campuran nih, copy trade, ada EA, kemudian ada indikator. Nah, campur di sini semuanya. Seperti itu. Kalau yang apa namanya, kalau misalnya Anda ingin mengikuti copy trade salah satu trader profesional yang ada di sini. Nah, itu biasanya masuknya di sini nih. Signal. Nah, ini copy trade di sini nih. Itu biasanya rata-rata harganya copy for 30 USD lah ya, 30 dolar. Nah, rata-rata 30 dolar. Nanti kita lihat di sini. Ini kita bisa lihat cek portofolio. Nah, jadi kita lihat nih yang paling rame. Nah, biasanya orang pertama lihat tuh subscriber yang paling banyak. Nah, contoh misalnya mana ya? Oh, ini nih ada 1000 orang, 100 orang nih. Nah, kita cek dulu nih. Kita lihat. Ada 100 orang yang ikuti copy trade-nya dia. Nah, jadi kan Anda bisa cek di sini. Kemudian ini juga untuk dari bulan ke bulan, Anda juga bisa lihat perkembangan kondisi keuangannya. Kemudian yang paling penting ada drawdown. Nah, drawdown-nya paling tidak ya nggak boleh lebih dari 40% lah ya. Ya kadang orang sih beda-beda sih. Ada yang maksimal 40%, ada yang 30%, ada yang 20%. Nah, seperti itu. Kemudian untuk algo trading 100% dikerjakan oleh algo trading atau robot trading. Nah, ini berarti dia menggunakan robot trading nih, si Jack Flash Slowreal, punyanya Mario siapa nih? Daniele Secretina itu. Jadi kita lihat drawdown. Jadi drawdown ini penurunan equity ketika ada open posisi yang floating minus. Nah, menurunnya sampai menggerus modal sekitar berapa persen nih? Apakah 20%, apakah 30%, apakah 40%. Jadi kadang setiap trader itu beda-beda dalam menentukan drawdown. Ada yang 20%, maksimal saya harus 20% nih. Oh, saya 30%, oh saya 40%. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya drawdown selera masing-masing sih ya, selera masing-masing. Yang penting kita lihat konsistensi nih, konsistensi dari transaksi dari bulan ke bulan. Nah, itu yang penting, itu juga penting juga drawdown, kemudian konsistensi dari bulan ke bulan itu juga cukup penting. Kemudian jangka waktu. Nah, umur dari copy trade ini ya paling enggak 6 bulan lah ya, minimal 6 bulan. Ada yang 5 bulan juga boleh, ada yang kalau 3 bulan sih saya rasa masih kurang sih ya. Ya paling enggak 3 bulan lebih lah ya, 3 bulan lebih, itu mungkin bisa kita cek. Kadang juga ada seorang trader yang ingin mengikuti copy trade, oh saya ingin ikut copy trade tapi, eee, copy trade-nya minimal 7 bulan deh atau mungkin 1 tahun. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi selera masing-masing sih ya menurut saya. Tapi yang jelas, saya rasa untuk kalau misalnya 3 bulan dan banyak yang ikut, setelah 3 bulan ternyata banyak yang ikut, nah itu kayaknya bagus, nah kita bisa ikut. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa cek ya, bisa cek drawdown, terus perkembangan equity. Nah, ini ada withdrawal atau tidak. Nah, ini ada tulisan withdrawal nih. Nah, berarti ini akun, real akun. Nah, kan untuk sewanya sekitar 30 USD.
per bulan. Nah, kemudian ada balance dan drawdown-nya bisa cek di sini nih. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa milih, jadi ada banyak sekali, ada ribuan, ada lebih dari 2.000 lah kalau saya lihat, ribuan sih ya ini, ribuan copy trade. Mulai dari MetaTrader 4 sama MetaTrader 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita tertarik, wah saya tertarik nih, pengen ikut copy trade. Kebetulan di GK Invest kita dicek di sini ya, untuk broker sih ya, broker kita bisa cek di sini. Nah, jadi misalnya nih kita pakai MT5 nih, MT5, kemudian di sini ada kita misalnya mau cek di PT Global Capital Investama. Nah, kita cek. Kalau misalnya kita tarik, nah itu ada 3 ya, ada 3 akun. Contoh misalnya kita klik salah satu, ada 3 copy trade, kita cek salah satu, misalnya ini hasilnya seperti ini nih. Nah, kita cek dari bulan ke bulan konsistensi ya, konsistensi dari hasil transaksi yang punya provider atau yang punya copy trade ini. Nah, konsistensinya kalau misalnya kita oke, atau mungkin kita ada cek juga drawdown-nya di bawah 30%, kemudian algo trading 100%, berarti ini dikerjakan 100% oleh robot trading. Dan ada withdrawal-nya nih. Nah, ada proses penarikan. Nah, kalau kita tertarik untuk apa namanya, mengikuti copy trade tersebut, nah caranya bagaimana? Nah, caranya gampang sekali nih. Kita bisa cek bagian kanan, kita bisa lihat profil. Profilnya kita cek, kita kembali ke profil kita, kemudian kita lihat bagian sebelah kiri, di situ ada payment, pembayaran. Ada achievement, favorit, kemudian ada payment. Nah, pembayarannya kita klik, paymentnya kita klik. Nah, di sini akun ini karena kita sudah terdaftar di mgl5.com, ini kita bisa isi uang. Nah, di situ ada balance-nya sebelah kanan kelihatan di sini ya. Balance dalam bentuk USD, US dollar. Nah, kemudian karena ini masih kosong, ingin kita isi nih. Karena saya tertarik dengan copy trade yang tadi, kemudian kita isi. Saya ingin sewa nih, misalnya tadi sewanya misalnya ada yang $30, ada yang $100, ada yang $200, ada yang $500. Nah, misalnya kita mau isi, misalnya kita isi $200 nih. Nah, siapa tahu kita bisa ambil beberapa copy trade. Nah, gitu kan. Caranya mengisi, ini mudah sekali. Kita klik bagian tadi gini payment ya. Tampilnya seperti ini. Payment, kemudian kita klik bagian top up. Nah, ini bagian atas ada top up, ada withdrawal. Nah, kalau kita sebagai provider, kita bisa klik bagian withdrawal untuk melakukan penarikan. Tapi karena kita sebagai subscriber atau penyewa copy trade, nah kita bisa top up dulu, kita isi dulu. Nah, kita klik bagian top up. Nah, di dalam ketika sudah kita klik bagian top up, ternyata banyak sekali kemudian apa namanya, untuk kita mengisi di akun kita di mgl5.com. Nah, ini ada Alfamart, ada Bank Danamon, Bank Mandiri, Permata Bank, CIMB Niaga. Nah, jadi kita lebih mudah. Atau di PayPal, atau Visa lah ya di kartu kredit. Nah, misalnya yang gampang nih, Indomaret, Alfamart misalnya. Sorry kalau saya sebut merek karena di sini juga tertera Alfamart sih ya. Nah, misalnya, aduh yang paling gampang saya mengisinya lewat Alfamart nih. Gimana caranya nih? Nah, kita klik bagian Alfamart. Atau misalnya kalau Anda bank, misalnya Bank Mandiri ya, tinggal klik Bank Mandiri gini. Nah, misalnya gampang lah ya, Alfamart lah ya. Kita klik dulu, klik. Bagaimana cara mengisi top up, top up akun kita yang di mg5.com. Misalnya kita mau top up, katakanlah mungkin 100 USD misalnya, $100. Nah, $100 kita klik, kemudian kita top up. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik, nanti kita akan dapat tampilan seperti ini nih. Nah, confirm your payment. Kemudian kita klik konfirmasinya. Kita klik. Nanti kita bayarnya bisa dari Alfamart. Ya, mudah sekali lah ya untuk penarikan. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya nih kita isi nama kita. Saya isi nama saya lah ya. Nanti kalau Anda mau ngisi, silakan Anda isi nama masing-masing.
Jangan ikuti ketikan di sini, nanti kalau nama saya di sini ikut nama saya nanti malah. Setelah itu bayar. Nah, kalau sudah ketik nama, email, bayar. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, jadi kita bisa bayar ke Alfamart. Nah, nanti akan dapat tampilan seperti ini nih tagihannya. Jadi ini bisa Anda print, kemudian Anda serahkan ke kasirnya di Alfamart, kemudian nanti dia akan lihat cek karena kita mau mengisi $100, jadi ini kita kena 1.438.200 rupiah karena ikut kurs floating lah ya, kurs floating. Ini ada ID-nya nih. Nah, jadi ID-nya nanti digunakan oleh kasir Alfamart untuk kita membayar. Nah, itu. Gitu, gampang sekali lah ya untuk mengisi mengisi akun yang ada di mgl5.com. Kemudian kalau sudah terisi, nah kita tinggal balik lagi tadi ke copy trade tadi. Kita bagian market. Kita cek bagian, oh bukan market ya, signal, sorry. Kita cek bagian signal. Nah, kita pilih. Nah, karena kita memakai broker atau pialang PT Global Capital Investama, nah, kita juga ketik cari bagian PT Global Capital Investama. Nah, seperti itu. Jadi, karena apa? Karena di item untuk instrumen trading di GK kan ada khusus tuh XAU USD.GK, kemudian pound sterling euro USD.GK. Nah, itu tak kode untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan untuk broker lain yang tidak ada .gk-nya, itu nggak bisa nyambung, nggak bisa open nanti Mas. Jadi diusahakan pakai platform dan pialang yang sama. Supaya apa? Supaya kita juga mudah untuk copy trade-nya bisa tersambung. Karena nanti setiap instrumen itu kan beda-beda. Takutnya nanti kalau misalnya beda, nanti nggak bisa open posisi malahan. Nah, padahal kita sudah bayar, ternyata nggak bisa open posisi kan, mubazir gitu kan ya, maniman lah ya. Nah, jadi kita cek kalau misalnya ingin kita lihat .gk, apa namanya brokernya, nah kita klik PT Global Capital Investama.gk nih. Nah, kita klik. Nah, ini kebetulan ada 3 copy trade. Nah, kita bisa pilih lah ya. Pilih misalnya yang ini nih, yang apa namanya 27%. Copy trade for $500. Nah, kita cek nih. Nah, ini apa namanya? Real akun. Ini masih berumur 3 minggu. Nah, ini kita bisa cek di sini. Bagian atas masih berumur 3 minggu, jadi masih barusan. Kemudian sudah ada withdrawal, ada penarikan, berarti ini real akun. Kemudian perkembangan equity, perkembangan apa namanya? Perkembangan portofolionya 27%. Nah, 27%, maksimal drawdown-nya 10,6%. Ya, lumayan lah ya, masih rendah sekali. Jadi cukup bagus untuk kalau misalnya lagi floating-floating seperti itu. Nah, ini dari bulan ke bulan Anda bisa cek di sini nih. Nah, jadi ini masih berumur 3 minggu. Eh, bulan November sudah sekitar 26,70%. Bisa cek di sini. Jadi Anda bisa pilih. Kita back lagi misalnya yang ini 41%, yang inilah ya ini tadi 100%. Nah, kita yang sini satu lagi. Nah, drawdown maksimal 20%. Kemudian umur komputer ini sudah 26 minggu. Ya, cukup lumayan sih, 26 minggu kan. Terus ada withdrawal, ada penarikan. Oh, berarti ini real akun. Pialanya PT Global Capital Investama MT5 live 1/400 untuk leverage. Kemudian ini per bulannya nih. Nah, per bulannya Anda bisa lihat. Kalau mungkin dirasa ini kurang oke ya udah kita tunggu. Siapa tahu nanti 2 bulan, 3 bulan lagi bagus nih. Nah, atau kalau menurut Anda mungkin ini oke, nah Anda bisa ikut. Seperti itu. Cara top up tadi bisa di Alfamart atau di mana di bank ya. Ada Bank Mandiri, ada Bank Permata, ada CIMB Niaga. Nah, banyak pilihan. Jadi lebih mudah lah ya. Kalau Anda pakai PayPal ya bisa pakai PayPal. Gitu. Ini kalau kita sebagai subscriber nih, kita sebagai pengikut. Nah,
Bagaimana kalau kita yang ingin membuat atau mempublikasikan hasil transaksi kita supaya ditonton oleh banyak orang? Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Jadi misalnya nih kita punya punya akun, transaksinya oke, kemudian kita ingin publikasikan, siapa tahu ada orang yang ikut, ya kita dapat komisinya lah ya, dapat tambahan komisi. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa uh, kembali ke sini, ke sinyal. Nah, kita klik sinyal sini. Kemudian kita klik bagian kanan yang warna hijau, create signal. Nah, ini warna hijau. Oke, kalau Anda sudah tahu klik sinyal ini, Anda bisa apa namanya klik. Siapa tahu dari hasil transaksi saya ada orang luar yang di luar sana pengen ikut hasil transaksi saya dan saya dapat komisi, dapat tambahan lah ya, dapat tambahan. Selain kita transaksi dapat profit, kita juga dapat tambahan dari orang yang mengikuti transaksi kita tanpa dia tahu strategi yang kita gunakan. Oke, nah gitu. Oke, kita klik sinyal. Nah, kalau sudah Anda klik sinyal, nah kita bisa kasih nama nih. Kita kasih nama untuk komputer kita. Misalnya mau kasih apa lah ya, terserah Anda lah ya. Saya ketik A B C D E F G. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian Anda pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Nah, kalau misalnya Anda di GK Invest, berarti Anda pakainya MetaTrader 5. Kemudian loginnya Anda serahkan, Anda cantumkan nih. Untuk login, Anda misalnya nih 38 lah ya, 38 sekian 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 misalnya. Nah, seperti itulah. Contoh nih. Kemudian bagian bawahnya password. Nah, password di sini password investor trading atau read only. Jadi password yang diminta ini diusahakan yang read only atau investor password. Kan password trading itu ada dua, master password sama investor password. Kalau yang master itu kita bisa transaksi, kita bisa klik buy, kita bisa klik sell, kita bisa transaksi lah pokoknya yang master password. Tapi kalau yang investor password itu kita cuma bisa melihat saja atau kita tidak bisa transaksi, tapi kita bisa melihat akun tersebut. Nah, itu namanya investor password. Nah, gitu. Jadi Anda bisa membuat investor password di MetaTrader 5 GK Invest versi desktop. Kalau versi handphone, saya rasa belum belum ada toolsnya. Versi desktop Anda bisa gunakan di situ. Kalau Anda sudah membuat investor password, nah kemudian Anda ketik di sini nih, passwordnya apa nih? Nah, misalnya seperti itulah ya. Kemudian broker. Nah, broker misalnya karena Anda ikut di Global Capital Investama atau GK Invest, nah Anda ketik aja PT Global Capital Investama MT5 Live. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian, ini yang paling penting nih untuk ID, MetaCode ID. Jadi MetaCode ID ini Anda bisa Anda dapatkan ketika Anda download MetaTrader 5 di handphone atau MetaTrader 4 di handphone. Gitu. Entah itu MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 di handphone, versi handphone Android. Kemudian Anda buka di bagian sebentar, saya cek dulu. Ketika Anda buka MetaTrader tersebut, Anda bisa buka bagian pengaturan. Nah, Anda bisa klik bagian pengaturan. Jadi ada hot, chart, trade, riwayat, kotak masuk, berita, kalender ekonomi, pesan, pengaturan. Nah, Anda klik bagian pengaturan. Nah, di situ nanti ada bagian pesan itu ada MetaCode ID. Nah, itu Anda bisa mencantumkan ID-nya ini di sini. Ini kalau karena saya cantumkan ya ID saya ini nih. Nah, tapi kalau Anda belum mencantumkan nanti ini bentuknya nanti kosong seperti ini, seperti tulisannya nih. Subscription price. Nah, Anda bisa cantumkan di situ. Jadi untuk mendapatkan MetaCode ID ini Anda bisa lihat di bagian di handphone di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 bagian pengaturan.
Nah, itu ada MetaCode ID, jelas kok tulisannya, kelihatan. Begitu Anda klik pengaturan, kelihatan MetaCode ID. Tuh. Nah, kalau sudah Anda cantumkan MetaCode ID, sekarang Anda klik ini. Anda setuju nih. Nah, dengan apa namanya syarat dan ketentuan yang ada di hmg5.com signal service distribution agent agreement. Setelah itu Anda add. Gitu. Kalau sudah Anda add, coba saya contoh. Nah, nanti Anda kasih deskripsi. Nah, deskripsi copy trade Anda. Anda ketik misalnya all pair apa ya? All pair in misalnya TF time frame-nya misalnya 1 hour, 1 jam misalnya. Nah, gitu. Kemudian Anda kasih apalah bla 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 gitu kan ya. Silakan Anda ketik sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu, kalau Anda sudah kasih deskripsinya, Anda save. Nah, kalau sudah ada save, nah nanti Anda tinggal cek untuk publikasi akun Anda yang tadi. Nah, ini yang tadi. Ini contoh nih ya. Jadi ya paling nunggu sekitar berapa menit ya? 20 menitan lah sampai 30 menit. Nanti MetaTrader akan FG5 nanti akan mengecek nih untuk copy trade Anda. Dicek tersambung, oke. Nah, baru tadi masuk yang seperti ini tadi. Yang ada di ah, sini. Nah, nanti akan masuk seperti ini gitu. Jadi gampang sekali untuk mempublikasikan transaksi kita ke dunia yang ada di luar sana. Siapa tahu dari orang yang ada di luar sana ingin mengikuti apa yang transaksi yang kita lakukan. Nah, kan lumayan dapat benefit, dapat tambahan lah ya, dapat tambahan income dari orang yang mengikuti transaksi kita. Nah, seperti itu. Saya rasa gampang lah ya, cukup gampang sekali untuk kita jadi provider atau kita jadi subscriber. Jadi intinya kita mau apa dulu nih niatnya? Mau jadi provider atau penyedia copy trade atau kita sebagai subscriber, penyewa copy trade. Kalau penyewa copy trade ya itu tadi, Anda bisa top up dulu. Kalau tertarik dengan salah satu copy trade, kemudian Anda ingin mengikutinya ya tinggal top up atau mengisi akun yang ada di mg5.com. Jadi top up-nya juga gampang sih ya. Pakai bank lokal bisa, pakai apa namanya retail, Alfamart juga bisa. Nah, jadi mudah sekali untuk kita mengikuti copy trade yang ada di mgl5.com atau Anda sebagai subscriber. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya Anda ingin mendownload EA gratis, nah di situ juga ada nih. Jadi Anda bisa klik bagian kode base. Nah, di sini ada kode base ini karena kita GK Invest memakai MT5. Nah, kita cek bagian MetaTrader MT5. Sini ada export, kemudian di sini ada indikator. Nah, tinggal Anda cari mana skillnya indikator yang uh, ingin Anda gunakan. Nah, sini ada ribuan, ada puluhan, ratusan lah ya, ratusan indikator. Anda tinggal klik. Nah, caranya seperti ini kalau misalnya Anda ingin comot salah satu indikator ini. Misalnya ini nih, yang paling atas misalnya. Nah, kita klik dulu. Kalau misalnya Anda tertarik dengan indikator ini, nah Anda bisa download. Kita klik aja sini bagian tulisannya nih. Nah, di bagian tulisannya Anda klik. Setelah itu proses. Nah, masukkan di sini. Masuk ke desktop atau di PC saya. Nah, itu kan. Atau kalau misalnya EA misalnya salah satu robot trading yang Anda tertarik ingin menggunakan misalnya. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Misalnya salah satu robot trading atau AI ini mungkin membuat Anda tertarik ingin memiliki. Nah, download aja gratis. Download gratisnya. Kita klik misalnya ini periode range breakout. Ini bagus sekali. Anda ingin download, nah tinggal klik aja ini. Tulisan namanya Anda klik. Setelah itu, nah sudah masuk otomatis ke PC Anda. Gitu kan. Begitu sudah masuk, Anda tinggal masukkan ke MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian Anda gunakan. Itu gampang sekali. Jadi ada
ratusan lah ya, ratusan EA, ratusan robot trading, ratusan indikator yang bisa Anda gunakan, atau ratusan script ini juga Anda bisa gunakan ya, ada script atau libraries. Nah, gitu. Jadi mh5.com selain menyediakan copy trade, kita juga bisa menjual kalau Anda punya indikator custom yang ingin Anda sewakan lah ya, bukan menjual. Rata-rata disewakan sih. Menyewa entah itu sebulan, entah itu 6 bulan, entah itu setahun, nah Anda bisa melakukan apa namanya, bisa publish di mg5.com. Siapa tahu ada orang yang di luar sana ingin menyewa indikator Anda, atau ingin menyewa robot trading Anda, atau ingin menyewa copy trade Anda. Ini bisnis luar biasa sekali, banyak sekali ya, banyak sekali peluang. Selain kita transaksi uh, untuk mencari profit, kita juga bisa mendapatkan tambahan atau income dari menjadi penyewa copy trade, penyewa EA, atau penyewa indikator. Nah, seperti itu kan, bisa Anda lakukan. Oke, saya rasa gampang sekali lah ya. Untuk ini nanti bisa silahkan Anda mendaftar ke mg5.com, kemudian upload identitas dulu, KTP, kemudian foto itu kan ya di bagian seller ini. Nah, setelah itu tunggu tunggu sehari lah ya, maksimal 2 hari, nanti ada kabar. Oh, sudah verifikasi. Nah, itu jadi gampang sekali. Setelah itu baru Anda menjadi apa namanya, anggota di mg5.com dan Anda bisa mempublikasikan hasil transaksi Anda. Siapa tahu ada orang yang ingin menggunakan copy trade Anda. Nah, itu. Kemudian EA, kemudian indikator sama bisa disewakan. Tidak harus dijual. Kalau misalnya ada dijual juga silakan, tapi kalau misalnya ingin lebih dapatkan duit terus, nah mungkin Anda bisa menyewakan lah ya. Jadi katakanlah mungkin ada yang sewa setahun berapa, 6 bulan berapa, 3 bulan berapa, 1 bulan berapa. Nah itu bisa Anda apa namanya, tentukan untuk harganya di satu tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama 1 tahun. Nah, kan lumayan dapat tambahan. Oke, saya rasa seperti itu ya, gampang sekali. Nanti silakan Anda publikasikan, silakan Anda bikin. Anda misalnya tertarik ingin mempublikasikan hasil transaksi Anda. Kemudian kalau misalnya Anda ingin mengikuti copy trade, kebetulan ada yang mempublikasikan copy trade dengan platform MT5 Giga Invest. Nah, di sini ada berapa ya? Ada 3 ya. Nah, ini bisa Anda pilih salah satu. Kalau ini menurut Anda bagus, nah silakan Anda gunakan. Maksudnya Anda ikuti lah ya, ikuti untuk jadi provider, sebagai subscriber, karena kita mengikuti copy trade, salah satu copy trade yang ada di sini. Gitu. Baik, saya rasa untuk edukasi pada siang hari ini mengenai copy trade cukup sampai di sini. Ya sekedar catatan, kalau Anda mengikuti copy trade, Anda lihat drawdown, kemudian lihat umur dari copy trade tersebut, nomor 2, kemudian yang nomor 3, Anda lihat dari perkembangan dari bulan ke bulan. Nah, itu sangat penting sekali. Itu catatan ketiga. Nah, dari bulan ke bulan Anda cek dulu apakah bagus. Kalau menurut Anda oke, drawdown-nya juga penurunan maksimum penurunan equity ketika dia ada floating berapa persen, itu juga ada tentukan. Kalau menurut Anda oke, nah baru Anda ikut copy trade. Tapi jangan lupa modalnya. Kalau menurut saya catatan penting juga, kalau menurut saya minimal modalnya 2 kali lipat bisa lah ya, 2 kali lipat lah ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari modal awalnya, bukan modal yang digunakan oleh provider. Karena apa? Untuk mengantisipasi jika provider tersebut melakukan top up, ketika kita tidak memantau akun kita, otomatis kita sudah ada backupan dana. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi paling enggak kalau misalnya dia pakai modal 1.000, ya kita paling enggak modalnya minimal 2.000 lah ya, atau mungkin 3.000 lebih aman. Nah, siapa tahu kalau misalnya nanti si provider ini open posisi, floating minus, kemudian dia open posisi lagi, floating lagi, open posisi lagi, floating lagi, dia top up. Nah, ketika dia top up, kita misalnya malam hari ketika kita istirahat, nah itu repot.
kita nggak tahu. Provider dananya gede, dananya ada tambahan suntikan dana, kuat untuk menahan floating, sedangkan dana kita karena sama dengan dananya sebelum dia top up, begitu kena floating, selesai. Kita MC duluan, si provider ini masih bertahan karena dia top up. Nah, karena kita nggak bisa top up karena malam hari misalnya. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal ini, saran saya kalau misalnya Anda ikut copy trade, minimal modalnya 3 kali lipat lah ya. Ya 2 kali lipat juga boleh, tapi masih sedikit kurang safety kalau menurut saya. Jadi paling enggak 3 kali lipat lah ya, 3 kali lipat supaya untuk mengantisipasi itu tadi. Si provider top up di saat kita nggak tahu. Nah itu. Jadi minimal 3 kali lipat. Dia pakai modal 2.000 ya kita pakai 6.000 atau 5.000 lah, 6.000 atau 5.000 atau 6.000 seperti itu untuk antisipasi itu tadi. Oke, jadi catatannya itu selain drawdown, selain umur dari copy trade dan perkembangan dari bulan ke bulan. Nah, Anda bisa cek perkembangan dari bulan ke bulan. Oke enggak nih? Kalau oke ya lanjut lah ya. Kalau misalnya kurang oke, oh ya udah nunggu dulu. Nah, gitu kan. Baik, saya rasa untuk uh, edukasi kita pada siang hari mengenai copy trade sangat menarik sekali. Selain kita dapat profit, kita dapat tambahan income dari orang yang menyewakan atau orang yang mengikuti hasil dari transaksi kita, gitu kan. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Anda semuanya. Siapa tahu setelah apa namanya ini saya sampaikan, Anda bisa membuat copy trade atau mungkin Anda ingin tertarik ingin mempublikasikan hasil transaksi Anda, silakan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya, bermanfaat bagi seluruh trader dari seluruh Indonesia. Paling tidak untuk kemajuan trader Indonesia. Nah, di mata dunia gitu kan ya. Karena kalau kita lihat trader dari Rusia tuh sangat jago-jago sekali, canggih-canggih sekali. Nah, gitu. Baik, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Sabang Semarang. Mohon undur diri. Kita ketemu di hari Senin dengan materi yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini juga bermanfaat. Oh ya, untuk nanti malam jangan lupa bagi Anda yang sudah menantikan live trading, nanti malam kita juga mengadakan acara live trading mulai jam 7 malam. Jadi untuk di YouTube, kalau Anda bisa menyaksikan live trading kami di YouTube, bisa masuk ke channel GK Invest Semarang. Nah, itu. Atau kalau misalnya Anda ingin masuk ke klik meeting, nah itu Anda bisa minta link ke tim marketing di GK Invest Sabah Semarang untuk dapatkan link untuk masuk ke klik meeting. Tapi kalau misalnya Anda mau ke YouTube ya silahkan, bisa ke live streaming di YouTube. Nanti malam jam 7 malam untuk acara live trading bersama saya sama teman saya Hans Junior. Baik, untuk acara edukasi seminar pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak. Oke, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.